Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam acara Renungan 79. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-25, ayat yang ke-8 dan 9. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 8 dan 9 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema bersikap di atas kebenaran. Bersikap di atas kebenaran. Ada banyak orang yang tahu kebenaran, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran. Orang-orang yang seperti itu pasti akan mengalami keraguan-raguan dalam bersikap, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ini, kita akan melihat tentang Festus. Bagaimanakah, seperti apakah Festus itu? Festus, dia seorang yang tahu kebenaran, tetapi dia tidak bersikap berdasarkan kebenaran. Dia mengalami keraguan-raguan di dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran, sehingga dia tidak melakukan kebenaran yang dia ketahui. Festus sebagai wali negeri, dia memimpin di dalam pengadilan yang ada pada saat itu. Apa yang dilakukan Festus? Yang pertama, Festus tidak bersikap atas kebenaran. Festus tidak berdiri di atas kebenaran. Festus bertindak mengikuti kemauan orang lain. Di dalam konteks ini, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ayat yang ke-7, saya bacakan ayat yang ke-7, Kisah Para Rasul pasal 25. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Jadi di dalam persidangan itu, Festus sebagai wali negeri, dia memimpin persidangan tersebut. Rasul Paulus menjadi terdakwa dalam persidangan itu. Dan ada banyak orang-orang Yahudi yang datang dari Yerusalem. Imam-imam kepala, orang-orang Yahudi datang ke Kaisaria pada waktu itu. Mereka menghadiri persidangan dan orang-orang Yahudi banyak memberikan dakwaan yang berat, memberikan tuduhan yang berat terhadap Paulus. Dan jelas di dalam ayat yang ke-7 ini, tetapi tuduhan itu tidak dapat dibuktikan. Apa yang dituduhkan kepada Rasul Paulus tidak dapat dibuktikan, tidak ada buktinya.
Dan tentunya Festus seharusnya sebagai pemimpin sidang, karena tuduhannya tidak ada bukti, tidak ada saksi, seharusnya Paulus dibebaskan. Kalau Festus bersikap di atas kebenaran, itu tuduhan tidak ada bukti, tidak bisa dibuktikan, tidak ada saksi, harusnya Paulus dibebaskan. Tetapi tidak, karena Festus adalah seorang yang bersikap ragu-ragu terhadap kebenaran. Dia tidak berdiri di atas kebenaran yang dia ketahui. Dia memilih untuk mengikuti kemauan orang banyak. Dalam hal ini orang-orang Yahudi yang menuduh Paulus. Sehingga Festus tidak membebaskan Paulus, yang terbukti Paulus tidak bersalah. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 8, sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa Rasul Paulus tidak bersalah. Banyak orang yang menuduh orang-orang Yahudi, tapi Paulus berkata dia tidak bersalah dan tidak ada bukti, tidak bisa dibuktikan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Paulus. Seharusnya kalau Festus bersikap di atas kebenaran, Paulus dibebaskan. Karena menurut pengadilan, seseorang bisa dihukum kalau ada bukti, kalau ada saksi, minimal 2 orang saksi atau 2 bukti, baru bisa dihukum. Tapi ini tidak ada bukti, tidak bisa dibuktikan sama sekali tuduhan-tuduhan tersebut. Harusnya Paulus dibebaskan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Festus? Yang pertama, Festus tidak bersikap di atas kebenaran. Dia lebih memilih mengikuti kemauan orang banyak, yaitu orang Yahudi. Yang kedua, Festus seorang yang suka mengambil hati. Untuk mengambil hati dari orang-orang Yahudi, maka Festus rela mengorbankan orang lain, yaitu mengorbankan Paulus untuk diberikan sebagai sebuah anugerah bagi orang-orang Yahudi. Kita sudah membaca bahwa Paulus tidak bersalah, tidak ada bukti, tidak bisa dibuktikan, tidak ada saksi terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Dan Paulus berkata, aku tidak bersalah. Bahkan Festus sendiri juga mengakui bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Paulus yang menyebabkan dia dapat dihukum dengan hukuman mati. Dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 25, ini Festus yang mengatakan, Kisah Para Rasul 25 ayat 25, tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Jadi Festus sendiri, dia tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Paulus yang sebanding dengan hukuman mati. Tetapi Festus tidak membebaskan Paulus, tidak melepaskan Paulus. Festus, dia seorang yang suka mengambil hati dari orang banyak, dari orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan demi mengambil hati mereka, Festus merelakan Paulus mau diberikan sebagai anugerah bagi mereka. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Jadi jelas-jelas Paulus tidak bersalah, harusnya dibebaskan. Tetapi Festus masih berkata, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem untuk diadili di sana?
tidak bersalah masih mau diadili, tidak dibebaskan. Karena apa? Festus ingin mengambil hati dari orang-orang Yahudi. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Kisah Para Rasul 25. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang punya pengaruh menghadap Festus, mereka memberikan tuduhan kepada Paulus. Dan mereka berkata dalam ayat yang ketiga, kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Jadi sebelumnya orang-orang Yahudi sudah meminta anugerah supaya Paulus dibawa ke Yerusalem. Dan Festus untuk mengambil hati, dia bertanya kepada Paulus, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem untuk diadili di sana? Tetapi Paulus menegur dengan keras dalam ayat yang ke-11. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Jadi Paulus naik banding. Sikap tidak tegas dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran akan merugikan orang lain. Di sini merugikan Paulus. Paulus yang harusnya dibebaskan karena tidak bersalah, tapi dia tidak dibebaskan. Sikap tidak berani tegas dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran juga merugikan diri sendiri. Pada awalnya kita akan merasa gelisah dengan apa yang kita lakukan ketika tidak berdasarkan kebenaran. Namun kalau kita terus melakukan terus-menerus, maka lama-kelamaan hati nurani kita akan menjadi tumpul dan kita tidak peka lagi terhadap kebenaran. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bersikap di atas kebenaran, bertindak di atas kebenaran, mengambil keputusan di atas kebenaran. Jangan ragu, jangan takut untuk bertindak, bersikap, mengambil keputusan di atas kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tegas di dalam kebenaran. Hitam-hitam, putih-putih. Jangan abu-abu, jangan ragu-ragu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita mari berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, buat anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami bersikap di atas kebenaran, untuk kami bertindak berdasarkan kebenaran. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami, menuntun kami kepada segala kebenaran. Biarlah firman-Mu selalu ada dalam hati kami, sehingga kami pun boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.